Zaid disebut mampu karena ada ilat yang ada pada Zaid itu, yaitu kemampuan, yaitu kudrat. Contoh lagi, Zaid disebut alim, alimun, yang alim. Ini adalah hal, tetapi hal ini diilati, beda dengan wujud. Apa ilatnya? Yaitu Zaid punya sifat ilmu. Zaid wujud ini juga hal, tetapi tidak diillati biillatin la tu'alladu biillatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La barakina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin was-sahabati wal karamati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fadhil radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengajian kita Kifayatul Awam ya, diteruskan saja. Berarti sekarang adalah yang 4, 5, 6 ya. Yang ke-6 kalinya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu bihi wa nafa'ana bihi wa bihi. Wal nadhkur ban becek nata kaula lakad kasampian al-aqaida dak banyak-banyak akidah al-khamsina sesaikat mujmalatan hali pa ijmal, diumumkan, diglobalkan. Qabla dzalika qabla dzikriha sebelumna nyebutta qaid mufassalatan hali perinci. Fa'lam maka uninga sampian annahu dak sampuna kalakuan yajibu panika wajib lahu ekan di Allah Subhanahu wa taala apa yang wajib isruna pona padu polo sifatan sifatan. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 20 sifat. Wa yastahilu ban muhal alaihi atas Allah taala isruna pona padu polo. Yang muhal juga 20. Wa yajuzu ban kenging fi haqqihi ta'ala, wa yajuzu ban jaiz fi haqqihi ta'ala dalam hak Allah taala amrun pona perkara wahidun di situ. Sehingga pahadi maka kenika sekasebut ihdan panika situng, ihda panika situng wa arba'una ban 40, yakni 41. Jadi yang muhal yang wajib 20, yang muhal 20 tambah jaiz 1 berarti 41. Wa yajibu ban wajib lirrusuli kangkui banyak-banyak utusan arba'atun konapa 4 sifat. Wa istahilu ban muhal alaihim atas rusul arba'atun bonapa 4. Wa yajuzu ban jaiz fi haqqihim dalam hak para utusan alaihimus salatu wassalamu alaihim banika atas banyak-banyak utusan as-salatu tining tambah rahmat wassalamu banika salam dan apa yang jaiz amrun bonapa perkara wahidun sisitu. Sehingga fahadihi maka tining kebanika satajana al-khamsuna banika saikat. Jadi 41 tambah 9 maka menjadi 50. Wa sayati ban bakal teka tahrirul kalam mipona pa jelas sekian tepaki kalam inda dzikriha enarekana nyebut al-khamsin mufassalatan hali perinci insyaallah taala. Al-awwalu tining sepertama minas sifati dari banyak-banyak sifat al-wajibati sewajib lahu ta'ala kangkui Allah ta'ala al-wujudu panika sifat wujud. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat wujud. Waktu lifa bin ibtidai fi maknahu konapa dalam makna wujud. Faqala maka ada ghairul imami al-ash'ari pasera salaina Imam Ash'ari wa man ban orang tabi'ah senoro pasera ghairul pasera man hudaka ghairul Ash'ari. Al wujudu tining wujud hiya panika tining wujud al halu panika tengka. Al wajibatu si wajib lidzati dekat dat madamat dalam salakina tetap adzatu konapa dzat. Jadi menurut kemana ini? Wahadihil halu bantining kepanika tengka la tu'allalu panika ta'illati
Qanapa hadhil hal bi illatin kalaban illat. Yes. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud. Makna atau pengertian sifat wujud ini terjadi perbedaan di antara ulama. Menurut selainnya Imam Asy'ari dan pengikutnya, bahwa wujud ini adalah hal al-wajibah bidzat. Menurut selain Imam Asy'ari dan pengikutnya, sifat wujud ini al-wujudu hiya al-halul wajibatu lidzati madamat tidzatu. Wujud adalah keadaan suatu hal yang wajib bagi zat selama zat itu ada. Nih, saya Ahdi. Wujudnya saya ini adalah hal, keadaan. Selama saya ada, maka wujud itu juga ada. Ya. Jadi al-halul wajib lidzat. Hal, keadaan, wujud ini ada. Saya yang dimaksud ada, adanya saya itu adalah keadaan yang melekat pada zat saya selama zat saya masih ada. Ini menurut pengertian Ghairul Asy'ari. Jadi sifat masih ini. Wa hadhil halu, hal adanya saya ini, saya disebut ada pada saya ini, la tu'allalu bi illatin, tidak diillati oleh satu illat pun. Nah, sekarang wa makna kauniha bantining makna badana wujud. Wa makna kauniha bantining badana makna wujud halan panika hal annaha panika sampuna hal lam tartaki panika tak ongke onapa hal ila darajatil mawjudi dak derajat wujud. Wa hatta tusyahada sampai bisa sakseni pun apa hal walam tan hatta bentak toron pun apa hal ila darajatil ma'dumi dak ka derajat tada hatta takuna sampai abada pun apa hal adaman paneka tada mahdan halimurni bal faliyatin hal wasitatun paneka mak tengahan bainal wujudi antara mawjud wal ma'dumi bainal mawjudi antara perkara mawjud wal ma'dumi ban perkara ma'dum. Jadi hal ini la tu'allalu bi illatin. Menurut Ghairul Asy'ari, wujudnya Allah adalah, yang dikatakan wujud itu adalah sesuatu yang melekat, sesuatu al-halul wajibah, sesuatu yang wajib pada zat selama zat masih ada. Keadaan ada, wujudnya ini tidak diillati dengan sesuatu illat. Maksudnya gimana? Wa makna kauniha halan innaha lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdan. Yang dimaksud hal, keadaan ini tidak sampai naik ke derajatnya orang mawjud sehingga bisa dilihat, atau tidak sampai turun ke derajatnya ma'dum sehingga hilang sirna sama sekali. Tetapi wujud ini, halnya ini adalah wasitoh, tengah-tengah di antara ada dan tidak ada. Contoh, fawujudu zaidin maka tining badana zaid masalan kalaban umpamana halun panika hal wajibatun si wajib lidatihi data zaid. Zaid dikatakan ada, wujudnya zaid itu adalah suatu hal, suatu keadaan yang menetap pada zaid selama zaid itu masih ada. Ailan tanfaku anha, tidak lepas dari zaid. Selama zaid masih ada, wujud itu tetap ada pada zaid itu. Wa makna kaunihim tinin maknana Jabuna ulama la tu'allalu ta'illati billatin kalaban illat annaha panika saungguna wujud atau hal lam tansya panika tak timbul onapa hal an syai'in dari tumsitum bihilafi kauni zaidin kalaban badana pitana zaid bihilafi kauni zaidin kalaban pita badana zaid qadiran panika mampu masalan kalaban umpamana fa innahu maka sampuna kaunu zaidin qadiran kasa abane ka timbul pun apa kaunu zaidin qadiran
an kudratihi dari kudrat Zaid. Fayakunu maka wada Zaidun pasira Zaid qadiran panika mampu masalan kalaban umpamana. Sekarang tadi itu dijelaskan bahwasanya hal ini wahadal halatu an lalu bi'illatin, tidak diilati dengan satu ilat. Maksudnya itu adanya Zaid disebut orang mampu, berbeda dengan Zaid disebut mampu. Zaid disebut mampu karena ini ada ilatnya. Apa ilatnya? Ini kan sama-sama hal. Zaid mampu. Ayah qadiran ini disebut hal juga. Sifat dari Zaid kan ini. Zaid disebut mampu karena ada ilat yang ada pada Zaid itu, yaitu kemampuan, yaitu kudrat. Contoh lagi, Zaid disebut alim, alimun, yang alim. Ini adalah hal. Tetapi hal ini diilati, beda dengan wujud. Apa ilatnya? Yaitu Zaid punya sifat ilmu. Zaid wujud ini juga hal, tetapi tidak diillati biillatin, la tu'allalu biillatin. Beda dengan sifat-sifat hal yang lain. Saya memukul, menangis, mampu melihat. Ini ada ilatnya. Wa wujudun terus wujud. Fa kaunu Zaidin maka tinin badana Zaid qadiran panika mampu masalan kalaban umpamana wa wujuduhu ban badana Zaid halani panika dua hal ka imane sejumeneng kaduana bidzatihi kalaban zat Zaid ghairu mahsusaini seta panca indra kaduana bihasatin kalaban situn panca indra minal hawasi dari banyak-banyak panca indra al khamsi selema illa angin annal awwala sampuna se pertama lahu paneka ekan di awal illatun tining illat yansha'u setimbul ponapa awal anta dari illat wahia tining illat al qudratu paneka qudrat wasani tining se nomor 2 wasani ban tining se nomor 2 la illat paneka tada illat lahu ekan di sani wa hada ban tining kepaneka dhabitun paneka palanggeran lil hali ikan di hal an nafsiyati si bangsa nafsiyah. Zaid disebut mampu dan Zaid disebut ada. Jadi mampunya Zaid dan adanya Zaid ini dua-duanya disebut hal. Cuman bedanya kalau Zaid disebut mampu, mampunya Zaid ini juga hal, tetapi timbul dari ilat, timbul dari penyebab. Apa penyebab Zaid itu disebut mampu? Yaitu karena ada ilat kudrat. Zaid alim, Zaid disebut alim, hal alim ini. Tetapi ini ada ilat. Kenapa Zaid disebut alim? Karena timbul dari ilat yang berupa ilmu. Berbeda halnya dengan sekarang Zaid wujud. Wujud ini tetap melekat pada Zaid. Nah, damati zat selama Zaid itu masih, zatnya Zaid itu masih ada. Jadi adanya Zaid dan tidak adanya Zaid disebut qadiran, dan adanya Zaid ini adalah dua hal yang berada pada Zaid, cuma tidak bisa dipanca indera dengan salah satu panca indera kita yang 5 ini. Jadi yang pertama sudah saya jelaskan. Yang pertama itu timbulnya dari ilat, yang kedua tidak sampai tidak ditimbulkan dari ilat. Wasani la ilatalah. Wa hadza dzabitun lil halin nafsiyah. Ini adalah yang dimaksud dengan hal an-nafsiyah. Wa kullu halin, setiap hal, wa kullu halin bantining sapan-sapan hal qaimatun. Sejumnang bonapa kullu halin bidatin ilal bentuk dat. Ghairi mu'allalin seta'in illati bi illatin kalaban situng illat tu sama paneka enya mai bonapa kullu halin sifatan deka sifat nafsiyatan sifatan deka sifat nafsiyatan sebangsa nafsiyah. Iya bantining nafsiyah lati paneka perkara la tuqalu setak masuk akal adzatu bonapa adzat di dunia kalaban tadana allati ayat kesel la tatasawwaru tak tergambar adzatu bonapa zat bil akli kalaban akal wa tudraku ban epangki bonapa zat
illa angin disifatiha kalaban sifat zat an-nafsiyati sifat nafsiyah. Kata hayusi akat dia ngalakna tempat lidirmi keangkui benda. Fa'inaka maka sampuna sampian intasawarta lamun akan beraki sampian budak kajirin wadrakta benemu sampian budak kajirin adrakta maka bekal mangki sampian anak budak kasampuna jirim mutahayyisun panika ngalak tempat. Baik, kita terangkan dulu. Sifat nafsiyah adalah kullu halin qa'imah bidatin ghairu mu'allalatin bi'illatin. Setiap keadaan hal yang berada pada satu zat tetapi tidak diillati dengan satu illat, maka ini disebut sifat nafsiyah. Yang artinya apa? Akal ini tidak menerima kalau itu dikatakan tidak ada. Contoh. Jadi yang dikatakan sifat nafsiyah adalah suatu keadaan hal yang menetap pada suatu zat dan hal ini tidak diillati dengan satu illat sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi halnya saya, adanya saya ini termasuk hal. Cuman wujudnya saya ini tidak timbul dari keadaan, dari illat suatu apapun. Beda dengan hal yang berupa saya ini misalnya bodoh. Maka timbulnya itu dari sifat al-jahlu. Saya aliman, ini juga hal timbulnya dari ilmu. Begitu, ini perbedaannya. Tetapi kalau nafsiyah, yakni wujud ini adalah setiap hal yang menetap pada sifat qaimatun bidzat, yang menetap pada satu zat dan tidak diillati oleh suatu illat, maka ini disebut sifat nafsiyah. Apa maksudnya? Akal ini tidak masuk, tidak nerima kalau itu dikatakan tidak ada. Kalau zat dikata tidak ada itu, maka dikatakan maka akal ini tidak menerima. Jika saya ini dikatakan tidak ada, maka sampean ini tidak menerima. Ayat kesaratu tasawwaru, tak bisa ikut berarti al-zatu pendapat zat bil akli dalam akal. Waktu teraku bani pangki pendapat zat, waktu teraku bani pangki pendapat zat illa angin sifat dia kalaban sifat zat an-nafsiyati sebangsa nafsiyah. Jadi dikatakan tidak ada, maka akal ini tidak mungkin menerima. Itu ini namanya sifat nafsiyah. Jadi suatu hal yang menetap pada zat dan tidak diillati oleh satu illat, ini disebut sifat nafsiyah. Baik. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.